Jembatan Cirahong adalah jembatan kereta api yang terletak di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, tepatnya di Manonjaya, Tasikmalaya. Jembatan ini melintas di atas Sungai Citanduy yang merupakan perbatasan dari kedua kabupaten tersebut. Jembatan Cirahong yang memiliki panjang 202 meter ini merupakan jembatan unik karena memiliki dua fungsi. Bagian atas berfungsi sebagai lalu lintas kereta api, sedangkan bagian bawah berfungsi sebagai lalu lintas kendaraan. Namun, kendaraan yang melintas harus bergantian karena ukuran jembatan yang sempit. Konstruksi bertingkat seperti jembatan Cirahong adalah salah satunya yang ada di Indonesia. Jembatan ini merupakan jalur alternatif dari Tasikmalaya menuju Ciamis lewat Manonjaya dan sebaliknya. Jembatan mulai dibangun oleh Staatspoorwegen pada tahun 1893 yang merupakan bagian dari pembangunan rel kereta api jalur selatan di Pulau Jawa oleh pemerintah Belanda. Di balik keunikan jembatan Cirahong, ada sebuah misteri yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat umum tentang awal pembangunan jembatan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan infrastruktur di tanah Jawa ini tidak terlepas dari hal-hal mistis. Penggunaan sesaji, bahkan penggunaan tumbal hingga detik ini masih sering digunakan. Walaupun hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kabar itu selalu menjadi kasakusuk di masyarakat. Mengenai awal pembangunan jembatan Cirahong dimulai dari rencana pemerintah Belanda yang ingin membangun sebuah jembatan kereta api sebagai sarana transportasi penghubung jembatan jalur timur dan selatan. Para tim ahli dari Belanda menemui pihak sesepuh desa yang bernama Sukasna, seorang pria tua berusia sekitar 70 tahun. Sukasna yang mewakili pihak desa mengatakan pembangunan jembatan kereta juga harus menghubungkan jalur lalu lintas dengan desa sebelah, mengingat saat itu sarana infrastruktur jembatan masih sangat terbatas. Pembangunan akan banyak mengalami kendala karena adanya faktor mistis yang menghalangi. Tim teknis pembangunan jembatan yang berasal dari Belanda tidak percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh Sukasna, dianggapnya sebagai angin lalu. Ternyata benar terjadi. Pembangunan jembatan sering mengalami gangguan yang kadang sulit dicerna nalar. Paling sering terjadi adalah Sungai Citanduy mendadak banjir hingga sulit untuk memasang fondasi. Sukasna mencoba berinteraksi dengan makhluk gaib yang mendiami Sungai Citanduy. Diketahui bahwa lokasi yang akan dibangun dihuni oleh sepasang siluman ular bernama Nyai Odah dan Aki Bohang. Keduanya menyampaikan kekesalannya karena manusia telah mengganggu wilayah mereka tanpa izin. Sukasna mencoba memediasi agar rencana pembangunan jembatan bisa terlaksana, mengingat jembatan itu bukan hanya untuk menghubungkan jalur kereta, tapi juga menjadi jalur transportasi yang menghubungkan dengan desa sebelah. Nyai Odah dan Aki Bohang memberi syarat mereka tidak akan mengganggu dan berjanji akan menjaga jembatan agar kuat dan tahan lama selama ratusan tahun. Jika sepasang pengantin cantik dan tampan yang masih perawan dan perjaka yang bisa diangkat sebagai anak mereka di alam gaib. Mencari sepasang pengantin yang masih gadis dan perjaka bisa dikatakan tidak masuk akal. Sukasna menyampaikan hal tersebut kepada pihak Belanda. Pihak Belanda sebenarnya tidak mempercayai hal-hal gaib, tapi karena mereka punya target harus selesai tepat waktu, apapun dilakukan, termasuk berupaya dengan cara-cara di luar logika. Kemudian tersiar kabar ada buruh pekerja jembatan Cirahong yang bernama Sulasna akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang masih satu kampung dengannya bernama Neng Asih. Rencana jahat lalu diatur. Centang-centeng Belanda sudah dipersiapkan untuk menculik kedua pasangan ini. Akad nikah berlangsung sekitar pukul 9 pagi. Menjelang sore, Sulasna dijemput para centeng Belanda dengan dalih diundang oleh pimpinan proyek jembatan karena ada hadiah pernikahan yang akan diberikan. Pada waktu itu, masyarakat kecil sangat takut dengan centeng dan pihak Belanda. Mereka hanya bisa menuruti apa yang diperintahkan. Sulasna dan Asih dibawa menuju tempat pengecoran fondasi jembatan di tengah sungai.
Di tengah perjalanan, sikap para centeng berubah menjadi kasar dan kejam. Sulasna dan Asih diikat tangannya dan mulut mereka disumpal dengan kain. Sulasna dan Asih hanya bisa pasrah dan tidak tahu bagaimana nasib mereka selanjutnya. Mereka ditinggal di dasar fondasi dengan kedalaman sekitar 3 meter. Menjelang maghrib, semua ubur rampe dan sesaji, diantaranya bunga setaman, sudah dipersiapkan dan ditaruh di dasar fondasi. Banyak pekerja tidak tahu bahwa di bawah fondasi ada pasangan pengantin baru, Sulasna, salah satu rekan kerja mereka, dan istrinya. Mereka hanya diperintah lembur untuk mengencor selagi sungai tidak dalam keadaan banjir. Adonan semen, batu, dan pasir digelontorkan dari atas. Itulah akhir tragis kisah cinta Sulasna dan Asih. Mereka menjadi tumbal pembangunan jembatan Cirahong. Hingga saat ini, kedua jasad itu masih utuh karena kondisi di dalam cor hampa udara. Sukma, Sulasna, dan Asih sampai sekarang masih terperangkap di alam astral tempat siluman ular, Nyai Odah, dan Aki Bohang berada. Mereka hingga detik ini tidak terima dengan apa yang mereka alami. Sukma, pasangan pengantin ini, mendiami fondasi tengah, sedangkan Nyai Odah dan Aki Bohang menempati fondasi sisi samping kanan dan kiri. Jika dilihat dengan mata ketiga, siluman ular itu melilit fondasi kiri dan kanan jembatan.